Masih dalam cerita Nabi Allah Isa alaihissalam, ada dua versi masalah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ada dua pendapat dalam pengangkatan Nabi Isa, ada dua cerita kisah. Yang pertama, Banu Israel mereka terus menentang dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada raja yang saat itu adalah penyembah bintang bahwa Nabi Isa ini adalah tukang sihir yang hebat. Mukjizat yang beliau bawa dilaporkan sebagai tukang sihir. Karena sebenarnya orang Yahudi ini benci sama Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini adalah merusak ajaran Yahud. Karena mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Musa, padahal enggak juga sih. Akhirnya mulai mukjizat bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit belang, Nabi Isa membuat burung dari tanah dan akhirnya terbang hidup. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi Isa dan menentang Nabi Isa, tapi udah menfitnah Nabi Isa. Akhirnya si raja marah, maka memerintahkan panglima dan hakim untuk menangkap Nabi Isa saat itu. Kalau dalam cerita Bibelnya namanya Pilatus. Kemudian dikepung rumah Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa saat itu berkumpul sama beberapa muridnya. Ini orang Yahudi habis-habisan kalau mengecam Nabi Isa. Dibilang anak perempuan yang berzina, kemudian dia tukang sihir, macam-macam dah. Keputusan si raja, kalau begitu kita habisi. Bukan hanya dibunuh, tapi juga disalib untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dan juga supaya jera pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Isa alaihissalam waktu itu bersama murid-muridnya 12 ahawariyin, ada menyatakan 13, ada menyatakan 17. Sudah dikepung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berkata kepada muridnya, kita dikepung dan kamu sebentar lagi wajah kamu akan berubah menjadi wajah seperti aku. Murid-murid yang bersama Nabi Isa ini wajahnya seperti Nabi Isa semuanya. Ketika mereka tadi itu menangkap, bingung ini mana yang Isa ini, serupa semuanya. Maka si pasukan dari itu dan didukung oleh orang Yahudi menyatakan harus ada Isa, kalau enggak ya kita bunuh semuanya sudah. Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau berkorban hari ini dan nanti akan bersama aku ada di surga Allah. Maka di antara mereka ada yang paling mudah, namanya Sarjis. Di antara murid Nabi Isa itu ada yang paling muda namanya Sarjis. Dia menyatakan, aku ya Isa. Katanya jangan, kamu masih muda, yang lainnya aja.
nggak ada aku, sampai akhirnya Nabi Isa, kamu keluar, ayo mana Isa, kalau enggak tak bunuh semuanya. Aku, kata dia. Akhirnya si Sarjis inilah yang dianggap Nabi Isa. Mereka membunuh sampai akhirnya mereka mensalib, mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, Allah selamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atap rumah tadi itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain menceritakan bahwa Nabi Isa itu mempunyai murid-murid khusus. Nabi Isa mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi dan juga raja penyembah berhala, penyembah apa namanya, bintang saat itu ingin membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa memanggil murid-muridnya, 12 murid atau hawariyin, atau ada yang menyatakan 13 atau 17 tadi itu, dikumpulkan jadi satu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menatar muridnya, ya, menatar muridnya, membekali kepada muridnya, ngajari satu adab yang luar biasa. Siapa yang menolak yang aku lakukan saat ini, aku tidak anggap jadi muridku. Nabi Isa membuatkan makanan yang bagus, yang nikmat, yang lezat saat itu. Aneh Nabi Isa, muridnya semuanya dicuci tangannya, kemudian dikasih makan mereka semuanya. Mereka keberatan, jangan ada yang menolak yang aku berbuat. Kemudian sampai akhirnya setelah makan dicucikan tangannya, kemudian diserbeti sama pakaiannya Nabi Isa, tangan-tangan mereka. Setelah mereka semuanya dia malu begitu, nyatakan, dengarkan baik-baik, kata Nabi Isa alaihissalam, kamu melihat bagaimana yang aku lakukan saat ini, khidmat kepada kamu, melayani kamu, benar. Contohlah yang aku lakukan ini. Aku adalah guru kamu, aku khairukum, aku Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi aku siap khidmat kepada kamu. Karena itu jangan sampai di antara kamu ada yang merasa hebat dan tidak mau khidmat kepada saudaranya. Aku Nabi Isa, aku gurunya kamu, khidmat kepada kamu, padahal kamu adalah muridku. Contohlah ini. Kemudian Nabi Isa menyatakan, dengarkan baik-baik, aku minta tolong sekarang. Sekarang ini akan direncanakan pembunuhan terhadap aku. Malam ini saya minta semuanya mohon kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk supaya Allah memberikan aku panjang umur dan selamat. Mereka menyatakan siap. Mereka siap, mereka jangan tidur biasanya. Subhanallah, malam itu tidur, mereka ketiduran. Sampai yang bangun Nabi Isa, loh, subhanallah, saya minta kamu ini malam ini serius doakan kamu. Nabi Isa, kata dia, kata mereka, kami ini jarang tidur kalau malam. Nggak tahu kok kami ini tidur semuanya malam ini. Ini tidak pernah kami lakukan, terjadi pada diri kami, kata mereka. Kemudian Nabi Isa menyesali itu sebetulnya. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku lihat di antara kamu ini, aku melihat di antara kamu ini ada yang akan menjadi kafir sebelum berkokok matahari, sebelum berkokok ayam jago 3 kali, dan dia akan menjual aku hanya dengan beberapa dirham. Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah menyatakan salah satu muridnya akan jadi munafik.
dan berubah menjadi kafir. Akhirnya begitulah benar orang-orang kerajaan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung dan ketemu beberapa murid Nabi Isa. Di antara murid Nabi Isa yang paling tua itu Syam'un, dipegang wajah mereka. Allah subhanahu mereka ditanya, kamu muridnya Nabi Isa? Muridnya Yesus? Muridnya Nabi Isa? Kata dia, enggak, aku enggak kenal. Dibiarkan. Ada lagi, dibiarkan sampai ketemu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas ini ketika ditangkap, dia menyatakan, iya ke muridnya, mau apa kamu? Mana Yesus? Kalau aku tunjukkan, kasih berapa? 30 dirham. Mana duitnya? Beneran apa yang dikatakan Nabi Isa, akan terjadi kekufuran pada salah satu muridku yang ada ini, dan dia akan menjual aku. Kemudian dibayar, ayo tunjukkan, ikut sama aku. Ada di tempat persembunyiannya Nabi Isa, masuk ke situ. Nanti yang keluar itu tangkap kalau Isa. Siap, kata dia. Dilihat, tidak ada Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Yudas ini keluar dari tempat persembunyian itu, Allah rupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap. Kamu Isa? Loh, bukan, aku Yudas. Enggak gini rupanya. Sampai akhirnya disalib, dan menjadi satu siksaan yang ada di sana itu disalib. Nah, kemudian dikasih duri kepalanya. Itu siksaan daripada zaman itu. Mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Kemudian disalib. Cuma yang dilihat ada keanehan, wajahnya Nabi Isa. Cuma dari tegapnya badannya, kurus badannya, enggak seperti Nabi Isa. Wajah Nabi Isa, tapi jasad orang lain. Duh, ini wajahnya Isa, tapi jasad enggak. Karena memang Allah serupakan. Bukan itu Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa. Dan yang aneh, mereka bingung, kalau ini Isa, mana teman kita yang tadi menunjukkan? Enggak keluar-keluar, masuk ke dalam enggak ada. Mana teman kita? Dia enggak yakin karena bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh Nabi Isa, tapi wajahnya wajah seperti Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma qataluhu yakina, mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Ada keraguan ada di situ. Terjadilah di saat itu ada 3 kelompok daripada orang-orang yang dahulu percaya dengan Nabi Isa. Kelompok pertama, mereka menyatakan bahwa Isa itu Yesus Tuhan yang bersama kita. Kemudian Tuhan yang bersama kita itu naik ke langit. Mereka disebut kelompok pengikut Yagubiyah. Yang kedua, Isa itu atau Yesus anak Tuhan yang bersama kita. Kemudian Bapak Tuhan mengangkat dia kembali ke surga. Ini kelompok adalah Nasturiyah. Yang ketiga, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah
yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan ini muslimun. Nah, saat itu kelompok yang mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bersatu untuk menghabisi al-muslimun, dan akhirnya semakin kurang yang al-muslimun ini, sampai diutuslah Nabi Muhammad yang mendatangkan kebenaran tentang masalah Isa alaihissalam. Diterangkan bahwa ketika Nabi Isa diserupakan tadi itu, dan orang yang serupa tadi itu adalah disalib, yang serupa dengan Nabi Isa tadi itu, ibu Nabi Isa ini khawatir anaknya ini adalah kurban. Dia luar biasa menangis. Demikian juga murid-muridnya. Maka Allah izinkan untuk Nabi Isa turun demi menenangkan ibunya, dan juga bertemu dengan murid-muridnya, serta menjadikan murid-muridnya tadi itu untuk menjadi dai, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa menyatakan, kalau kamu masuk satu kaum, sebentar lagi kamu langsung Allah akan jadikan bisa memahami bahasa kaum tadi itu. 12 murid Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa tadi itu dengan bahasa kaum yang ia datangi tanpa belajar. Tanpa belajar. Subhanallah. Hal ini dikutip dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir Bani Israel, mereka mau berbuat tipu daya. Mereka mau berbuat tipu daya untuk pembunuhan Nabi Isa. Wa makarallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan satu sosok yang mirip dengan Nabi Isa yang mereka bunuh. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang membuat strategi, membuat kejadian-kejadian itu sehingga manusia terperdaya. Idh qala Allah ya Isa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffik, aku wahai Isa menjadikan kamu tidak sadar. Ghabiduk, aku cabut kamu, artinya kamu tidak sadar, ditidurkan oleh Allah Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu wahai Isa dari dunia tanpa melalui kematian, diangkat oleh Allah ke langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku menjauhkan kamu daripada rencana jahat orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Isa, yaitu mereka yang percaya dengan kenabian Nabi Isa, orang-orang Islam sekarang ini maupun sebelum datang Nabi Muhammad yang mempercayai tentang kenabian Nabi Isa. Fawqal ladina kafaru, melebihi daripada orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, Bani Israel sendiri yang tidak percaya dengan Nabi Isa. Ila yaumil qiyamah, itu sampai nanti di hari kiamat mereka lebih unggul, lebih jaya daripada orang Yahudi. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kamu semuanya akan kembali kepada aku Allah, aku yang Allah menghukum di antara kamu apa yang kamu perdebatkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Kekufuran mereka terhadap Nabi Isa
dan juga tuduhan, ucapan mereka yang tidak senonoh kepada Siti Maryam, kebohongan yang luar biasa. Mereka tuduh bahwa Siti Maryam itu berzina sehingga lahirlah Nabi Isa. Ini orang Yahudi yang menuduh itu. Wa qaulihim inna qatalna Masih ibn Isa bin Maryam, dan mereka bangga dengan menyatakan kami sudah bunuh Isa bin Maryam. Dah nggak ada lagi yang akan mengganggu Yahudi. Dianggap pengganggu Nabi Isa ini. Hah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Maka Allah menjawab, tidak mereka membunuh dan tidak mereka mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyerupakan seseorang sesuai dengan wajah Nabi Isa yang mereka tertipu dengan itu. Mereka sangka Nabi Isa, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan mereka orang-orang tadi itu akhirnya berbeda pendapat. Di dalam orang yang dibunuh ini berbeda pendapat. La fi syakkin minhu, mereka ragu. Ini wajahnya wajah Isa yang kita bunuh, cuma badannya kok bukan badan Isa ini. Hah? Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann. Mereka sebetulnya tidak yakin dengan pembunuhan Nabi Isa, cuma mereka tadi itu meraba-raba, menyangka-nyangka, mereka-reka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan keadaan yakin. Barrafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, karena Allah itu maha luar biasa dalam kerajaannya dan maha hakim, maha hikmah di dalam makhluknya atau ciptaannya. Subhanallah. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, ini cerita sebenarnya kalau kita mau membedah daripada kitab-kitabnya mereka, tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa alaihissalam yang disebut Yesus benar-benar diangkat oleh Allah. Jadi bukan mati kemudian dibangkitkan dari kematian. Kalau mereka menyatakan tidak, yang dibunuh itu adalah Yesus, kemudian Yesus itu bangun lagi daripada kematiannya, hidup lagi daripada kematiannya. Karena itu mereka menyatakan Yesus telah mengalahkan kematian. Kita buktikan bahwa Nabi Isa itu adalah tidak mati. Kita tidak membenarkan bahwa yang disalib itu Nabi Isa ya, karena Allah sudah menyatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tapi kita lihat bagaimana mereka berpendapat itu tidak sesuai dengan ajaran Bible. Dalam diterangkan di dalam Lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku,
setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini, gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi, kok ini Yesus datang lagi. Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin.